Sosius, pernahkah kamu bertanya, negara Indonesia kaya akan sumber daya alam? Tapi kenapa ya kita jual bahan mentah ke negara lain seperti Eropa, lalu kita membeli lagi bahan jadi dengan harga mahal? Ternyata itu merupakan dampak dari kolonialisme loh. Meskipun penjajahan sudah tidak ada hari ini, tapi praktek seperti penjajahan masih lekat rasanya dalam ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain. Inilah pengaruh kolonial yang tidak otomatis menghilang. Mengapa? Untuk menjawabnya, mari kita berkenalan dengan pasca kolonialisme. Studi awal yang turut andil dalam melahirkan pasca kolonialisme berasal dari Gayatri Spivak. Spivak bertanya, bisakah subaltern berbicara? Lantas, apa sih maksud dari pertanyaan Spivak? Dan siapakah subaltern yang disebut itu? Subaltern adalah kelompok-kelompok orang terjajah yang berada di bawah kekuasaan penindasan kolonial. Mereka bisa masyarakat adat, kelas pekerja, dan kelompok minoritas lain yang tidak berdaya. Spivak melihat bahwa mereka dibungkam dan tidak diberi ruang untuk menceritakan pengalaman mereka. Maka bagi Spivak, dibutuhkan kajian untuk membantu suara-suara mereka dapat terdengar. Itulah yang nanti secara lebih luas menjadi pasca kolonialisme. Mungkin kamu bertanya, apa itu pasca kolonialisme? Sejatinya sulit didefinisikan dengan baik. Baik kondisi yang disebut pasca kolonial dan pemikiran pasca kolonialisme sulit menemukan titik temu yang memuaskan. Ini bukan tanpa sebab. Tiap negara memiliki pengalaman yang berbeda dengan kolonialisme. Banyak perbedaan, baik siapa korbannya, rentang waktunya, hingga hubungannya dengan penjajah. Misalnya, kemerdekaan rakyat Indonesia berbeda dengan kemerdekaan Amerika Serikat. Di Indonesia, perjuangan hampir seluruhnya dilakukan oleh orang lokal. Sedangkan di Amerika Serikat, perjuangannya dilakukan oleh keturunan Eropa, bukan murni lokal. Selain itu, apa syarat-syarat dari suatu negara bangsa terlepas dari kolonialisme? Apakah dengan sudah merdeka secara politik saja? Ataukah sudah lepas semua hubungannya dengan para penjajah? Meskipun banyak pertanyaan muncul, ada garis besar yang bisa kita temukan. Kolonialisme dapat dilihat sebagai aliran pemikiran yang menganalisis sejarah panjang dampak kolonialisme. Bagi pasca kolonialisme, penting untuk menyadari bahwa kita tidak dapat terlepas dari beban sejarah penjajahan. Hal ini tetap terjadi meskipun kita berusaha untuk menghapus ingatan kita atas penjajahan tersebut. Homi Bhabha, seorang pemikir pasca kolonial, menggambarkan fenomena pasca kolonial ini seperti trauma yang harus dimengerti. Karena berusaha menghapus memori ini justru akan menimbulkan dampak buruk pada kehidupan sehari-hari. Disinilah bagi Spivak, peran subaltern untuk dibantu dalam membicarakan pengalamannya begitu penting. Isu rasisme, eksploitasi manusia, dan lain sebagainya adalah beberapa contoh dari warisan kolonial yang bertahan. Ternyata, upaya mereka yang terjajah untuk memutuskan masa lalu berakhir dengan pengulangan pengalaman mereka sendiri. Para ahli pasca kolonial, seperti seorang psikiater, berusaha untuk membedah hubungan antara penjajah dan yang dijajah. Cara yang mereka tempuh adalah mengingat kembali dan menganalisis memori tersebut demi mengikis pengaruh kolonialisme. Mereka selalu mempertanyakan, apakah kita memang sudah merdeka dan membangun dunia baru? Apakah kemerdekaan ini mencapai semua orang? Atau sebenarnya semua tetaplah sama? Begitu kira-kira pengantar untuk pasca kolonialisme kali ini. Bagaimana menurut kamu?